Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai mencari Wagub DKI Jakarta. Pak Agung, ini kan kalau kita lihat background dari Bang Sandi yang merupakan seorang pengusaha, apakah memang ini salah satu filterisasi dari PKS yang juga mencalonkan Agung Yulianto sebagai background yang sama gitu? Iya. Kemarin kita dapat masukan dari beberapa pengamat dan juga beberapa anggota dewan ya mengenai siapa sih karakter seperti apa dan juga latar belakang seperti apa yang memang cocok untuk mendampingi Mas Anies gitu ya. Nah, ternyata kita lihat bahwa untuk mendampingi Mas Anies ini kita butuh orang-orang yang punya latar belakang keuangan, ya background keuangan, ya sehingga akhirnya kita lihat ya siapa saja yang punya background keuangan ya kemudian juga dia sudah terbukti ya bisa mengelola masalah-masalah yang punya kaitan dengan keuangan ya Pak Agung Yulianto dan Pak Ahmad Saihu ini adalah dua-duanya punya background keuangan ya dua-duanya mempunyai background keuangan pendidikannya dari STAN ya. Sehingga akhirnya kita menilai bahwa dua orang ini dari segi background pendidikan bisa kemudian mendampingi Pak Anies. Kemudian dari masalah teknis ya masalah bagaimana seseorang itu bisa mengeksekusi program-program seperti tadi juga mungkin Pak Gun bilang katakan bahwa Pak Anies ini punya satu konsep yang memang sangat luar biasa untuk kemudian diimplementasikan di DKI gitu dan butuh orang-orang yang bisa mengeksekusi ya konsep-konsep tersebut dan keduanya sudah terbukti bisa ya Pak Agung Yulianto kemudian juga Pak Ahmad Saihu itu dua-duanya bisa. Nah khusus untuk Pak Agung Yulianto beliau ini kan seorang pengusaha yang memang dikatakan backgroundnya sama dengan Pak Sandi ya sehingga akhirnya program-program yang memang kemarin di apa namanya istilahnya itu memang akan dikerjakan oleh Bang Sandi itu seharusnya juga bisa dilakukan oleh Pak Agung Yulianto karena memiliki background yang sama. Background yang sama dan visi bisnis, visi pemberdayaan masyarakat yang memang apa namanya sangat dibutuhkan di DKI. Walaupun di sini Mbak Agung Yulianto belum pernah punya pengalaman ya di birokrat ya? Iya, di birokrasi sama. Bang Sandi juga nggak punya pengalaman ya di birokrasi ya. Baik, Mas Zohri melihat ini bagaimana Bang? Ya, ini Jakarta sudah berjalan ya. Artinya memang dari apa namanya setiap agenda demokrasi pilkada pun nggak ada gubernurnya pun harusnya jalan karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Gitu. Memang ada kewajiban pilkada itu harus merealisasikan apa yang menjadi janji kampanye itu. Jadilah itu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, disinilah yang dibutuhkan adalah bagaimana kedua nama ini dapat segera langsung apa namanya tidak lagi mempelajari lagi gitu loh. Malah harus selaras langsung yang jalan sebenarnya bareng yang gitu diharapkan oleh masyarakat. Kita lihat bagaimana nanti setelah terpilih itu langsung tidak mempelajari lagi, tapi langsung bisa mendampingi karena memang kan wakil ya harus apa namanya seiring sejalan sehingga kita berharap sampai 2022 itu berjalan lancar, mulus tanpa ada persoalan-persoalan karena akan berimbas ke kita lagi sebagai pengusung nih, gitu loh. Kita akan berharap ini menjadi role model Pak Anies ini tadi ya sebagai tokoh nasional, birokrasinya langsung di nasional sebagai menteri, Pak Sandi sebagai pengusaha gitu. Nah, ketika kita kawinkan ternyata dipilih oleh warga dan menang gitu. Nah ini yang kita harapkan. Ini sudah jalan hampir 2 tahun, ya kan? Nah wakil nanti yang terpilih itu harus segera gitu loh. Jangan lagi menjadi beban justru buat Pak Anies. Kita melihat ini kan sudah jalan walaupun tetap ada persoalan-persoalan pasti karena sendiri ya. Nah, oleh karenanya itu yang kita harapkan. Karena masyarakat menunggu 10 bulan bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama sebenarnya. Kita berharap nanti dalam pemilihan itu pun dapat dilihat oleh publik. Oleh karenanya mungkin penyampaian visi misi sangat penting untuk bagaimana dia memahami betul bagaimana tadi yang disampaikan eksekusi ketika nanti dia mendampingi Pak Anies. Dan visi misi itu sudah dituangkan dalam fit and proper test kemarin berarti ya? Kan sudah fit and proper test, tapi di dalam aturan tatip itu masih ada. Baik. Gitu. Di paripurna. Pak Gun, kalau melihat background seorang wakil gubernur DKI Jakarta
baik itu birokrasi dan juga pengusaha. Apakah memang sudah tepat? Menurut saya yang paling tepat itu sebenarnya kita membincang soal leadership-nya. Karena background itu ya di satu sisi penting. Misalnya entrepreneur kah atau birokrat kah background-nya. Tapi yang paling penting sebenarnya punya leadership. Itu yang utama. Apakah dia misalnya equalitarian style, apakah dia controlling style, apakah dia structuring style. Ini penting nih. Jakarta tidak bisa lagi dipimpin oleh orang yang controlling style. Yang hanya bisa menginstruksi. Hanya mengontrol. Tetapi juga equalitarian style, membangun kerja bersama-sama. Gayanya harus ke bawah memang, dan itu dibutuhkan orang-orang yang bisa bekerja teknokratis dan sekaligus punya gaya komunikasi yang merangkul. Dan saya pikir begini, Pak Agung yang entrepreneur, Pak Saihu yang birokrat, itu yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa kolaboratif gitu untuk seorang gubernur memecahkan persoalan, artinya inovasi dan kepemimpinan, kan gitu. Kalau kita bicara misalnya ini Mas Reva, bicara soal Jakarta yang kompleks tadi, Pak Anies tadi disebut gayanya itu sebenarnya lebih ke structuring style, gaya berstruktur. Jadi kalau structuring style itu mirip-mirip seperti misalnya Pak SBY, itu gagasan besar, well organized, tersusun rapi, tetapi butuh sebenarnya eksekutor. Dan itu disitulah orang-orang yang kemudian melengkapi itu menjadi penting. Bukan melengkapi, lebih tepatnya bersinergi. Karena melengkapi rasa-rasanya kok nomor sekian gitu ya. Bersinergi dengan gubernur untuk memecahkan persoalan real Jakarta. Kerja teknokratis penting memang, tetapi harus diimbangi dengan gaya komunikasi equalitarian gitu. Ya, itu dibutuhkan oleh sosok wakil gubernur yang ada. Wakil gubernur. Dan apakah memang tidak boleh elitis. Kalau elitis itu lagi-lagi dia akan menjadi priai, menjadi aristokratik, dan itu nggak cocok tuh Jakarta. Gitu. Dan menurut Pak Agung, apakah memang dengan adanya kekosongan kursi wakil gubernur ini mempengaruhi kinerja dari seorang Anies Baswedan? Sedikit besarnya itu berpengaruh. Bahkan saya bisa katakan itu signifikan. Karena gini, bisa saja urusan-urusan daily ya, birokrasi itu bisa jalan. Tetapi soal inovasi, soal bagaimana misalnya meyakinkan bahwa perubahan itu sistemis, itu butuh wakil. Gitu. Butuh teman, ibaratnya teman curhat gitu lah ya. Bukan hanya soal curhat Mas Reva, tapi ini bayangin aja program Pak Anies pada saat kampanye itu banyak program populis yang harus dieksekusi. Dan waktu itu cukup pede karena juga bersama dengan Mas Sandi. Kan contoh misalnya OKOC. Itu nggak gampang loh. Dan itu akan diingat publik. Misalnya bagaimana satu kecamatan, satu tempat entrepreneurship. Iya kan? Baik. Nah, itu belum lagi yang lain-lain. Mas Suhi, gimana nih dengan kekosongan wakil gubernur? Apakah memang mempengaruhi kinerja seorang Anies Baswedan? Ya, kalau saya melihat tidak terlalu signifikan sebenarnya. Karena memang beliau luar biasa ya, dalam satu hari bisa ke lapangan, bisa di dalam, bisa di ini. Nah, memang akan lebih bagus ketika ada pendamping, kan gitu. Nah, ini tinggal apakah sama dengan Pak Sandi, mungkin tidak, gitu kan. Tapi bagaimana ini kita lebih melihat bagaimana kewajiban gubernur hasil pilkada itu, Pak Anies nanti akan berdampingan siapa, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hingga 2022 husnul khotimah kan gitu. Nah, gitu. Bisa dipilih kembali, bisa ke jenjang yang berikutnya. Ini yang penting gitu. Kenapa? Karena karena memang sudah terlihat ya bagaimana soal transportasi yang tadi ya, sudah ada LRT, sudah ada MRT, tapi LRT-nya dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan tujuan kan gitu. Belum lagi yang lain-lain. Belum persoalan aset yang memang menjadi utama karena setelah itu bisa diselesaikan WTP dapat kan gitu. Aset itu. Nah, banyak persoalan-persoalan yang memang harus segera, dan itu butuh sharing pemikiran antara tadi ya, berarti saya benar juga ya, teman curhat benar juga sebenarnya. Iya, betul. Baik, kita bisa kami akan kembali saja dari berikut, tetaplah bersama kami dalam Suara Jakarta.